Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 26 sampai dengan ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ayat 26. Katakanlah, ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan barang siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau memberi rezeki siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berkira. Naiknya cahaya nubuat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW telah menimbulkan iri hati dalam kalangan Yahudi atau Bani Israel. Sebab selama ini beratus-ratus tahun lamanya, nubuat dan risalat hanya pada Bani Israel, tidak pada yang lain. Adapun bangsa Arab di Hijaz sendiri selama ini tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Mereka duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan kebanggaan kabilah masing-masing. Di sebelah utara ada raja-raja dari keturunan Bani Munzir yang dipandang sebagai orang yang berbangsa. Padahal kekuasaan mereka memerintah adalah di bawah naungan kerajaan Persia dan yang lain di bawah perlindungan kerajaan Romawi. Sekarang timbul saja suatu kekuasaan baru di tanah Arab. Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan menjadi Rasul. Pokoknya ialah mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi hasilnya ialah sesuatu kekuasaan. Suatu pemerintahan yang mempunyai wibawa dan kemegahan. Membuat perjanjian perang atau damai, menghukum yang bersalah, sampai juga berhak menghukum bunuh, ini sudah menjadi kenyataan. Tetapi ada di antara Bani Israel itu yang tidak mau mengakui kenyataan. Demikian pula orang-orang Arab yang memandang diri mereka bangsawan. Apatah lagi dua kerajaan besar yang berkuasa pada ketika itu, yaitu kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia. Nabi kita SAW berjuang bukanlah untuk mencapai suatu kekuasaan atau untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Sekali-kali dia tidak mengingat itu. Yang ditujunya ialah kebesaran agama, tegaknya syiar Allah dan keluar manusia dari gelap gulita syirik kepada terang benderang iman. Tetapi meskipun beliau tidak menuju kekuasaan, namun kekuasaan pun tercapai. Akhirnya kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi menjadi alat buat melancarkan agama. Demikianlah telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita ukur secara sekarang,
Beliau datang membawa satu ideologi yang itu Islam. Kemudian dengan sendirinya terbentuk satu kekuasaan di Madinah. Bukan beliau terlebih dahulu mengejar satu kekuasaan, lalu kemudian disusun ideologinya. Tentu saja kekuasaan yang baru tumbuh ini tidak disenangi oleh musuh-musuhnya. Bani Israel merasa di kalangan mereka sajalah ada nabi, di kalangan lain tidak ada. Kalau ada hanya nabi palsu. Kaisar Persia pernah memerintahkan orang pergi menangkap Muhammad yang dipandangnya mengacau di tanah Arab itu, hidup atau mati. Dalam suasana demikian, Tuhan menyuruh ucapkan doa ini. Katakanlah, ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Pangkal ayat 26. Seluruh kekuasaan di langit dan di bumi, atau segala makhluk yang hidup atau yang beku, atas laut dan darat, gunung dan lembah, atas alam semesta. Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang engkau kehendaki. Walaupun bagaimana besar kekuasaan seorang raja diberi oleh Allah, mudah saja baginya mencabut. Berapa kita lihat raja-raja, sultan-sultan yang dahulu nenek moyangnya berkuasa besar, sampai pada anak cucu. Habis kekuasaan tinggallah gelar, habis tanah tinggallah istana. Berapa pula kita lihat orang yang tadinya bukan asal raja, naik memimpin bangsanya, mencapai puncak kekuasaan tertinggi, padahal mungkin dia hanya bekas budak saja daripada raja yang berkuasa tadi. Sebab seluruh manusia itu hanyalah dari satu keturunan, sama darahnya dan sama dagingnya, sama asal dari tanah, kemudian menjadi mani, kemudian terbentuk menjadi orang, kemudian kembali jadi tanah lagi. Tidak ada darah bangsawan di dunia ini yang keturunannya bukan dari Adam atau bukan dari asal-usul manusia. Timbulnya kekuasaan hanyalah pinjaman sementara dari Allah. Dan engkau muliakan barang siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan barang siapa yang engkau kehendaki. Kemudian dia bisa dianugerahkan Tuhan walaupun kepada orang yang tidak berpangkat tinggi, dan kehinaan bisa pula dijatuhkan Tuhan walaupun kepada orang-orang disebut berpangkat. Sebab pangkat dan kemuliaan yang diberikan Allah lain coraknya daripada istilah-istilah yang diperbuat manusia. Izzah artinya kemuliaan dan zillah artinya kehinaan. Izzah bisa juga diartikan gengsi, prestise atau wibawa. Sinarnya tidak akan dapat ditutup walaupun oleh kemiskinan. Zillah bisa juga diartikan jiwa rendah yang tidak dapat disembunyikan walaupun disalut dengan emas. Di tangan engkaulah segala kebaikan, yaitu engkaulah sumber telaga dari segala yang baik di alam ini. Dipancarkannya kepada sekalian makhluknya, sehingga semuanya mendapat menurut kadar bagian masing-masing. Sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah maha kuasa. Ujung ayat 26. Maka di dalam rangka kekuasaan Allah, dicabutlah nikmat kekuasaan itu daripada Bani Israel. Maha kuasalah Tuhan menimbulkan suatu kekuasaan baru yang menimbulkan dunia baru, yang membuat air bah revolusi dalam alam pikiran manusia, yaitu kedatangan Nabi Muhammad SAW yang mulia, timbul dari satu daerah yang tandus dan kersang di padang pasir, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Seorang pujangga Inggris yang terkenal, Thomas Carlyle, pernah mengatakan bahwa berkat ajaran Muhammad SAW, maka padang pasir yang kering itu telah berubah menjadi mesiu yang membakar susunan masyarakat lama. Ke barat telah sampai ke Cordova, dan ke timur telah sampai ke Delhi. Dia telah mendirikan pusat-pusat kebudayaan dan peradaban di Damaskus. Baghdad, Kairo, Samarkand, Delhi, dan menjalar sampai ke pulau-pulau daerah khatulistiwa kita ini. Di dalam menafsirkan Al-Mulku yang berarti kekuasaan itu, Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Mulku atau kekuasaan itu ialah An-Nubuwah, yaitu kenabian. Penafsiran ini dapatlah kita renungkan, sebab Al-Mulku yang timbul dalam An-Nubuwah jauhlah lebih kekal daripada Al-Mulku yang didapat di dalam gejala perebutan politik dan kekuasaan. Seorang raja naik, seorang raja jatuh, dan seorang merampas kekuasaan. Satu dinasti timbul dan satu dinasti tenggelam. Di dalam surat 4 An-Nisa ayat 54 disebutkan bahwa Tuhan Allah menganugerahkan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmat. Setelah itu Tuhan pun menganugerahkan mulkan aziman, kekuasaan yang besar. Cobalah perhatikan sejarah keturunan Ibrahim.
baik Bani Ismail maupun Bani Israel, yang langsung menjadi penguasa besar menteri urusan dalam bidang keuangan hanyalah Yusuf di negeri Mesir. Yang langsung menjadi raja yang menduduki takhta hanya Daud dan Sulaiman. Tetapi yang langsung menguasai jiwa manusia hanyalah nabi-nabi itu. Musa dan Harun menentang kekuasaan Fir'aun dengan kekuasaan wibawa jiwa. Mereka memimpin Bani Israel. Nubuat adalah kekuasaan jiwa yang tiada teratasi. Nabi Daniel dalam tawanan Nebukadnezar karena kekuasaan jiwanya telah menimbulkan takut pada raja besar itu. Nabi Isa Al-Masih mengatakan bahwa kerajaan beliau adalah di surga bukan di dunia. Maksudnya ialah bahwa kekuasaan nubuat itu adalah atas jiwa. Kekuasaan besar inilah yang diberikan Allah kepada para rasul dan para nabi. Sehingga walaupun nabi-nabi itu tidak ada lagi, namun kekuasaan mereka masih hidup terus menerus. Berapa banyak kerajaan yang berkuasa dalam dunia ini, mereka tidak merasa kuat berdiri kalau mereka tidak menyandarkan kekuasaan itu kepada sejarah nabi-nabi. Berapa banyak raja-raja Kristen mencantumkan pada kerangkaian gelar mereka bahwa mereka adalah pembela agama Kristen, dan beberapa sultan khalifah Islam baru merasa kekuasaan mereka jadi kokoh kalau nama mereka turut didoakan dalam khutbah Jumat. Raja-raja Turki Utsmani dengan penuh khidmat memakai gelar khadam dari kedua tanah suci, Makkah dan Madinah. Kekuasaan nubuat adalah kekuasaan atas rohani, sedang kekuasaan duniawi adalah pada lahir. Seorang pencuri baru dapat dibawa ke muka hakim jika cukup bukti-bukti pencuriannya. Oleh sebab itu, seorang pencuri dengan cara yang cerdik sekali mencoba merahasiakan perbuatannya dan menghilangkan bukti-bukti, sehingga tidak dapat jaksa menuntut. Tetapi kekuasaan nubuat menimbulkan rasa takut pada manusia akan berbuat jahat, sebab ada hukum yang akan diterimanya dari Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh nabi-nabi. Maka dari sebabnya membaca ayat yang tengah kita tafsirkan ini, kita mendapat dua kesan. Al-mulku atau kekuasaan, baik secara kerajaan dunia ataupun kerajaan nubuat, diberikan oleh Allah kepada barang siapa yang dikehendakinya. Kekuasaan duniawi bisa diberikan dan bisa dicabut, tetapi kekuasaan nubuat yang diberikan kepada anbiya dan mursalin tidak pernah dicabut. Bahkan setelah mereka mati, kekuasaan rohani mereka yang tinggalkan tetap berjalan, dan Tuhan bisa memuliakan seseorang walaupun dia bukan raja atau kepala negara. Seorang ulama besar di Mesir beberapa abad yang telah lalu bernama Al-Izzu bin Abdis Salam sampai digelari orang Sultanul Ulama karena kemuliaan dan kebesaran jiwanya. Kalau dia berjalan di jalan raya, Raja Mesirlah yang dipaksa oleh sesuatu kekuatan gaib turun dari kudanya apabila bertemu beliau di tengah jalan. Bukan beliau yang menyembah memberi hormat kepada raja itu. Kekuatan iman menimbulkan nur atau cahaya pada mata sehingga bisa menembus ke dalam jantung seseorang yang ditentangnya. Walaupun yang ditentangnya itu seorang raja, dan menimbulkan quwwah, yaitu kekuatan yang luar biasa yang timbul dari dalam. Sahabatku Muhammad Nasir pernah menceritakan kepadaku bagaimana ayah saya dan guru saya Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah bersikap seketika pertemuan di Hotel Roman di Bandung dalam rangka suatu pertemuan yang diadakan oleh tentara pendudukan Jepang. Seketika semua telah memberi hormat atau seikiri mengarah istana Kaisar Jepang di Tokyo dengan sikap ruku. Beliau sendiri tetap duduk. Ini adalah kekuatan batin, bukan kekuatan badan, karena beliau waktu itu kurus kering ditimpa penyakit asma, dan iman itu menimbulkan roh atau semangat yang menyebabkan jiwa itu sendiri hidup, sebab badan dihidupi jiwa, sedangkan jiwa dihidupi oleh iman. Oleh sebab itu maka ulama-ulama yang memegang ufarasa atau pusaka dari nabi-nabi adalah mempunyai kemuliaan jiwa yang raja-raja sendiri bila berhadapan dengan dia adalah laksana qadamnya. Kalau Imam Malik masuk ke dalam majlis khalifah Bani Abbas, semua yang hadir terpaksa berdiri, sebab yang berdiri terlebih dahulu adalah khalifah sendiri. Khalifah merasa dirinya hina dan kotor, munafik di hadapan ulama-ulama yang jujur dan bersedia mati untuk menegakkan kebenaran Tuhan itu. Itulah sebabnya maka raja-raja dan penguasa kerap kali mempergunakan jabatan tinggi, gaji besar, kehormatan yang uang bertumpuk-tumpuk untuk membeli kemuliaan ulama itu. Itu sebabnya maka Al-Mu'tasim yang gagah perkasa yang telah menangkap Imam Hambali dan membenamkannya dalam penjara selama 30 bulan, akhirnya kalah oleh semangat Imam Hambali yang tidak mau merubah pendiriannya walaupun dipaksa dengan berbagai ancaman dan penghinaan. Adapun ulama-ulama yang lemah jiwanya, yang hanya otaknya yang penuh dengan ilmu-ilmu agama, inilah yang kerap kali terjual dan tergadai ke dalam istana raja-raja dan penguasa-penguasa tertinggi. Kalau ada ulama semacam ini, penguasa itu merasa legalah berbuat maksiat dalam negara, menindas rakyat, menghisap darah dan mengganggu rumah tangga orang, sebab ulama yang akan menegurnya yang cukup mempunyai izah atau pribadi tidak ada lagi. Mulut ulama yang telah mendekati istana itu sudah tidak bisa bicara lagi, sebab telah disumbat dengan emas. Na'udzubillah min zalik.
Engkau masukkan malam kepada siang dan engkau masukkan siang kepada malam. Pangkal ayat 27. Artinya, engkau gilirkan peredaran musim sehari semalam 24 jam. 12 jam mestinya untuk siang dan 12 jam untuk malam. Tetapi bilangan siang ataupun sebaliknya, sehingga termasuklah atau tersarunglah sebagian dari hitungan waktu bilang malam telah termasuk ke siang hari, atau jam bilangan siang termasuk ke dalam malam hari. Kita renungkan edaran siang dan malam ini, yang di dalam edaran itu terjadilah segala peristiwa, sehingga kita dapat mengambil kesan bahwa turun naiknya suatu bangsa, naik atau turunnya bintang seseorang manusia tali temali dengan edaran zaman ini, sehingga dari sebabnya kita dapat menghitung perjalanan sejarah bangsa naik dan bangsa jatuh, sejarah kekuasaan manusia yang bergelar, dahulu budak jajahan sekarang umat merdeka, dahulu dipertuan sekarang menjadi yang terusir. Kita saja yang kadang-kadang payah menghitung sebelum tahu, tetapi kemudian kita mengakui kebenarannya setelah melihat kenyataan. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dilihat ke segala yang kecil, tampaklah dari telur yang belum bernyawa timbul seekor anak ayam dan hidup, dan dari ayam yang hidup keluar telur yang belum bernyawa. Dari hal yang kecil dapat kita lihat bangkai anjing di pinggir jalan. Beberapa hari terletak lalu timbul ulat yang kecil-kecil beribu-ribu banyaknya, kemudian menjadi langau dan lalat. Maka keajaiban pada mati dan hidup, hidup dan mati pada sebuah makhluk yang kecil sama dengan keajaiban yang dapat pada alam yang besar. Diukur pada bangsa-bangsa pun demikian pula. Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Allah menanamkan ajaran Islam yang hidup dari negeri Mekah yang laksana mati karena jahiliyahnya. Berkali-kali pula Allah memperlihatkan kuasa. Dari orang-orang yang bodoh lahir seorang anak yang pintar, atau dari seorang ayah yang pintar lahir seorang anak yang bodoh. Dari seorang ayah yang talih timbul anak yang solih, dan dari ayah yang solih ada anak yang talih. Dan engkau memberi rezeki siapa yang engkau kehendaki dengan tidak terkira. Ujung ayat 27. Tidaklah pula berkira-kira kalau dia melimpahkan rezeki kepada makhluknya. Siapa yang akan mengira dan menghitung pada rezeki itu dia punya, dan dia yang dia beri itu dia pula yang punya. Dan berapapun banyaknya dia memberi, tidaklah dia akan rugi. Sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi. Kalau sekiranya orang-orang dahulu di antara kamu dan orang-orang yang kemudian, baik jin ataupun manusia, semuanya bermohon kepada Allah, dan semuanya diberi, tidaklah akan rusak dan kurang kepunyaan Allah. Hanya laksanalah memasukkan sebuah jarum ke dalam lautan saja. Jarum dia yang punya dan laut pun dia yang punya. Apabila Allah menyuruh Rasulnya membaca ayat ini sebagai doa, dan kemudian kita baca pula sebagai doa, terlepaslah kita dari suasana terombang ambing melihat perubahan keadaan dan suasana dalam alam ini, dan tertujulah rasa tauhid, yaitu mengimpunkan kekuasaan dan kemudian kepada yang satu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika diberinya kurnia, dan bersabarlah atas percobaannya seketika dia cabut. Tetapi apabila iman ada dalam hati, perubahan keadaan tidaklah akan merubah hati, sebab semua kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.